Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti sobat kalian bisa lihat, saya ada di samping Honda Z125 Monkey saya dan satu box helm dengan merek INK. Pada dasarnya helm yang ada di dalam box ini sudah pernah kita review. Namun PT Tarakusuma yang mengirimkan helm ini kepada saya bilang bahwa helm ini spesial buat saya, buat TMC Blog, karena apa? Menurut mereka warna dari helm ini akan sama atau disamakan atau mendekati sama dengan warna motor yang saya miliki, yaitu Honda Monkey. Artinya kuning dong. Kita simak aja teman-teman sekalian ya. Jadi pada dasarnya seperti ini ya. Helmnya masih di dalam plastik nih ya. Oke, langsung aja kita buka. Wow. Boxing ceritanya. Jadi ini teman-teman sekalian, agak susah ya. Yes, helm INK Trooper. Jadi seperti teman-teman bisa lihat lagi ya, lebih dekat di sini, helm INK Trooper ini boleh dibilang ya sama-sama kuning. Bila dibandingkan dengan Honda Monkey, kuning di INK Trooper itu masih sedikit lebih cerah gitu ya, masih sedikit lebih cerah. Sementara INK kuning di Honda Monkey itu agak sedikit ketambahan kayak merah gitu, sehingga dia tua banget gitu loh. Namun pada dasarnya tetap aja INK Trooper ini boleh bilang merupakan salah satu helm yang secara tema pas banget bila dipakai di motor-motor seperti Honda Monkey ini, dan juga di motor-motor berjenis retro modern lainnya. Boleh aja teman-teman bisa lihat pakai di Kawasaki W175 atau trackernya atau seri tracker, atau misalkan di Yamaha XSR 155 juga boleh dibilang pas banget, terutama kalau misalkan XSR 155 ini bila dipakai udah ada yang warna kuning gitu ya, itu kan pas sendiri. Nah, pada dasarnya secara spesifikasi INK Trooper yang saya pegang ini nggak jauh berbeda ya bila dibandingkan dengan INK Trooper yang teman-teman sudah lihat di vlog sebelumnya gitu ya, boleh dibilang seperti itu. Pada dasarnya dia memiliki platform desain itu merupakan helm cakil ya, seperti teman-teman bisa simak sendiri. Nah, dia tuh memiliki sebuah boleh dibilang perbedaan bila dibandingkan dengan helm cakil lainnya, yaitu dimana dia itu memiliki visor yang letaknya di dalam ya, jadi boleh bilang inner visor dengan pegangan atau holder itu berada di bagian sisi kedua samping kanan dan kiri dari visornya gitu loh teman-teman sekalian. Dia juga menghadirkan kayak pad di bagian atas, lalu untuk bagian ventilasinya boleh dibilang hanya ada di bagian depan teman-teman sekalian, terdiri dari 3 pasang kanan dan kiri, sementara di bagian atasnya nggak ada sama sekali. Platform desainnya ini menarik karena boleh dibilang yang terluar, shell terluarnya yang berwarna kuning ini boleh dibilang dia tuh kayak memiliki desain yang nggak lurus langsung, tapi ada kayak sedikit, boleh dibilang ini sedikit kontur naik dan turun di sini gitu, sama seperti yang visor yang shell yang INK Trooper yang sebelumnya, dan boleh dibilang bagian bawahnya tuh agak sedikit turun dengan sisi di paling ujungnya atau edge-nya dikasih kayak karet gitu loh. Bagian dalamnya innernya tuh boleh dibilang masih sama-sama halus, tidak ada perubahan spesifikasi dan kualitas yang saya lihat di sini. Juga dihadir kayak misalkan teman-teman bisa lihat di sini juga ada kayak penutup yang terbuat dari pengunci ya, boleh bilang pengunci double D-ring. Lalu di bagian dalamnya juga masih sama, dan yang saya pakai ini atau yang diberikan kepada saya ini adalah ukuran yang M teman-teman sekalian. Dan yang paling spesialnya juga untuk INK Trooper itu menghadirkan kayak liner berbentuk kayak, boleh dibilang ini kayak kulit ya, kulit sintetis gitu ya, dengan warna coklat. Dan ini tuh gayanya modelnya tuh benar-benar beraura retro banget. Nah, seperti itu kita bisa lihat juga di samping kiri kanannya itu ada tulisan kayak wearable glasses. Nah, wearable glasses ini boleh dibilang artinya dia tuh didesain khusus untuk rider berkacamata gitu loh teman-teman sekalian ya, rider berkacamata, sehingga dia tuh kayak dibuat kayak sebuah slot di samping kiri dan kanannya, sehingga kalau rider kayak saya yang pakai kacamata itu lebih nyaman. Kenapa? Karena di bagian sampingnya itu kayak slot kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya tidak banyak berbeda bila dibandingkan dengan yang sebelumnya. Namun yang saya kepoin adalah
Gimana rasanya pada saat dipakai riding di jalan? Nah, kebetulan ini ada Honda Monkey, kita akan tes coba juga bagaimana riding feel dari helm INK Trooper ini. Namun sebelumnya kita siap-siap dulu, kita pakai riding gears dan segala macam supaya lalu setelah itu kita akan coba tes di jalan dan akan saya share kepada teman-teman sekalian seperti apa riding feel-nya. Nah teman-teman sekalian, saya udah di atas motor, kita langsung cobain, kita nyalain dulu motornya Honda Monkey. Mantap, motor ini masih standar banget teman-teman sekalian ya. Alright, yoi. Jadi teman-teman sekalian, pada dasarnya Honda Monkey ini sudah saya miliki lebih dari setahun ya, setahun 2 bulan 3 bulan gitulah, setahun 2 bulan 3 bulan, dan memang motor ini jarang banget dipakai. Sekarang aja kilometernya tuh masih 220 ya, 220 km. Belum pernah saya pakai untuk keluar kota pada dasarnya kayak gitu. Yes, jadi pada dasarnya apa namanya, helm INK Trooper ini ya, boleh dibilang helm yang punya dua penampakan ya. Jadi boleh dibilang pertama itu bisa dipakai dengan model kayak begini, semi-semi retro cakil dengan bukaan tanpa visor, karena sepertinya kayak nggak pakai visor karena visornya tersembunyi banget di dalam gitu ya. Nah, jadi nggak di luar, dia melipatnya gitu. Dan mode kedua adalah ketika kita pakein visor atau visornya itu diturunkan atau diaktifkan gitu loh teman-teman sekalian. Jadi ini ada dua pegangan, kita bisa turunin salah satunya atau bisa dua-duanya gitu. Tapi kalau di atas motor pasti pakai satu doang, pakai tangan kiri. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian pada saat dipakai ya INK Trooper. Jadi pada dasarnya helm ini sih kalau menurut saya sih boleh dibilang cukup ringan ya. Boleh dibilang cukup ringan motornya, helmnya cukup ringan banget sih kalau menurut saya. Dan bahkan pada dasarnya lebih ringan bila dibandingkan dengan helm-helm full face biasa ya, full face yang standar yang pakai helm di depan gitu. Nah, helm ini kayak ada padnya gitu ya. Pada saat kita pakai kayak gini tuh kelihatan sih memang pad ini sedikit shading dari cahaya matahari sih ya. Cuman karena padnya nggak terlalu panjang kayak misalkan mereknya JP Signature itu padnya tuh panjang banget ke depan gitu ya, sehingga dia tuh lebih memproteksi lebih banyak. Cuman kalau INK Trooper ini lebih pendek, boleh dibilang seperti itu. Namun seperti teman-teman bisa lihat ya, untuk INK Trooper ini khususnya mengenai masalah visor ya, karena visornya itu benar-benar menutup di bagian serah sininya gini ya. Jadi itu langsung ketemu dengan yang bagian karetnya, bagian karet edge-nya dari helm ini, sehingga dia tuh agak semi-semi kedap gitu ya, sehingga boleh dibilang angin tuh benar-benar nggak masuk ya, benar-benar lebih nggak masuk ya bila dibandingkan dengan kompetitornya yang memiliki jenis helm yang sama, yaitu full face dengan model inner visor yang bisa diaktifkan kayak gini, kayak INK Trooper kayak gini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi boleh dibilang angin tuh benar-benar nggak masuk ke daerah muka ya, karena memang terproteksi abis ya kalau menurut saya ya. Nah, seperti itu. Lalu apa? Yang pertama tadi kita udah bilang mengenai masalah ringan tuh memang benar-benar ringan banget sih teman-teman sekalian. Benar-benar ringan banget, sehingga dengan ringannya helm ini dia tuh boleh dibilang tidak membebani ya, boleh dibilang tidak membebani dari penggunaan dari helm, terutama di bagian leher. Kalau saya tidak merasakan hal tersebut. Terus bagaimana mengenai ventilasinya? Yang bagian depan beneran terasa banget sih ya. Kalau untuk misalkan bagian dekat saya ngomong ini kan karena memang ada kayak ventilasi ya, terdiri dari 3 pasang ventilasi, dan ini tuh membuat benar-benar angin tuh benar-benar masuk ke dalam. Namun di bagian atas ini nggak ada sama sekali ventilasinya, sehingga boleh bilang sih memang nggak ada angin masuk ke bagian atas gitu loh teman-teman sekalian. Helm ini saya nggak tahu kelihatan dari luar kayak gimana, terlalu gede apa enggak shellnya. Namun kalau ngelihat dari bagian kaca spion dan segala macamnya,
saya sih nggak melihat hal tersebut gitu teman-teman sekalian. Lalu bagaimana tentang masalah kekedapannya? Nah, ini nanti akan kita cobain ya, bagaimana rasanya kekedapannya dari helm ini. Ya, kita akan tes nanti. Butuh speed kalau kita ngomongin masalah kekedapan, butuh speed. Ya, oke. Ya, nggak kedap-kedap banget sih. Nggak kedap-kedap banget kalau menurut saya, karena memang beberapa bagian itu nggak streamline terhadap udara. Kayak misalkan di daerah dekat muka gini ya, kan ini kan walaupun dia tuh agak melengkung, agak cembung, namun dia tuh ada beberapa daerah tuh yang nggak kayak daerah ketemu antara visor dengan bodi helm itu boleh dibilang nggak terlalu smooth, sehingga dia akan menimbulkan kayak udara ya, kayak turbulensi udara di situ, dan agak berisik sih. Dan di bagian daerah kuping juga terlihat kayak ada terasa kayak yang seret-seret gitu di bagian daerah samping sebelah kiri dan kanan. Entah turbulensinya arahnya dari mana, namun saya bisa mendengar hal tersebut. Jadi boleh dibilang sih kalau dibilang kekedapannya sih saya nggak lihat ini begitu kedap gitu ya, kayak misalkan helm-helm apa ya, Arai lebih kedap ya daripada ini ya gitu ya. Arai jauh ya, harganya juga belum kayak gitu karena ini cuma 600-an ribu, boleh bilang seperti itu. Namun boleh dibilang oke ya. Pertama itu positifnya dia ringan gitu ya, double daring udah pasti, walaupun memang saya tidak merekomendasikan teman-teman sekalian memakai ini untuk kayak misalkan track day gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama shell ABS itu cuman bukan ABS sih, shell terluarnya itu termoplastik. Jadi kayak plastik biasa yang dibentuk menggunakan apa namanya, dia tuh kayak dipanasin gitu ya, dipanasin terus dia dibentuk sedemikian rupa hingga gitu dia bisa membentuk kayak bentukan helmnya ini gitu ya, NK Trooper. Bentuknya sendiri benar-benar bulat banget sih kalau menurut saya sih ya, bentuknya bulat banget, dan saya nggak tahu gede kecilnya teman-teman sekalian yang bisa rasakan gitu ya. Kekedapannya ya nggak terlalu kedap, terus habis itu ringan. Emang yang paling utama dari helm ini adalah keringanan dari helm ini. Itu aja mungkin teman-teman sekalian yang bisa saya informasikan untuk sementara. Saya nggak crash test, saya nggak jatuhin helm ini untuk menguji berapa kerasa, cuman itu dia, karena misalnya masih terbuat dari termoplastik ya, dimohonkan kebijakan teman-teman sekalian untuk tidak menggunakannya kayak misalkan di track day. Jadi buat harian tes biasa, buat riding harian biasa aja. Itu aja ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, jadi itu teman-teman sekalian udah simak tadi seperti apa INK Trooper ini saya review secara fisik dengan cepat. Lalu teman-teman juga sekalian tadi udah lihat bagaimana riding feel-nya ya, bila dipakai pada saat riding menggunakan Honda Monkey ini. Mudah-mudahan informasi mengenai INK Trooper untuk yang kedua kali ini juga turut bisa memberikan kepada teman-teman sekalian khasanah informasi mengenai helm retro modern. Itu aja, semoga kita bisa bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.